Pemuritan itu tidak bisa dijalankan lewat satu event. Ketika Yesus datang, dia tidak tertarik untuk membuat sebuah event. Bahkan ada KKR besar yang dia tinggalkan. Langsung yang suka bikin event langsung skip ini ya kayaknya. Waktu KKR, 1.000 jiwa nih ditanam ya kan. Lama-lama berkurang 500, terus 200, terus 100. Jadi kesimpulannya apa? Bikin KKR lagi. Welcome to Serasi, sehati untuk generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Gio, dulu bertobat ceritanya gimana? Kalau saya bertobat, waktu itu saya merasa kehidupan pribadi hampa dan kemudian datang ke gereja dan disitulah saya mengalami sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, pengalamannya itu diciptakan lewat sebuah event gitu di gereja itu? Waktu itu enggak, kebetulan lewat sebuah kebaktian. KKR bukan? Sebuah kebaktian biasa, tapi kemudian setelah itu saya bertumbuh lebih banyak dalam komunitas sebenarnya, Pak. Oh, kok bisa ya? Image saya itu biasanya yang bertobat tuh, apalagi biasanya anak-anak muda itu kan lebih happening di event KKR yang besar, pakai nangis-nangis. Oh Tuhan, penuh dengan dosa nih, kayaknya harus bertobat ya kan? Disediain kolam baptisan lagi, nyemplung saya langsung gitu. Bayangan saya kayak gitu, ternyata lewat ibadah biasa. Iya, lewat ibadah biasa justru saya, Pak. Dan lebih banyak lewat komunitas. Selanjutnya komunitas ya? Benar. Kenapa bisa begitu? Jadi nggak efektif kalau gitu? KKR? KKR ya, Pak. Saya pikir kalau dari KKR sendiri, apakah KKR itu tidak efektif atau jelek? Jawabannya enggak sih, Pak. Kalau KKR itu adalah sebuah wadah yang bagus untuk bagi gereja-gereja bisa mengadakan, dan itu justru dibutuhkan oleh orang-orang muda khususnya untuk memperbarui kehidupan mereka, memperbarui komitmen mereka, memberikan sebuah shocking moment dalam kehidupan mereka untuk menyadarkan mereka dan kembali pada Tuhan gitu ya. Itu seperti sebuah hal yang memberikan gairah secara luar biasa, 200% dalam kehidupan mereka. Sebuah energi gitu kan bagi anak muda kayak gitu kan. Dan itu penting banget untuk penting gereja banget ya bisa mengadakan hal tersebut, Pak. Saya pikir gara-gara pengalaman lu bahwa bertobat bukan dari KKR, oh nggak penting lah KKR, buktinya gua enggak gitu, nggak lewat event seperti itu. Enggak ya? Saya pun merasakan manfaat dari KKR. Saya masih terlibat secara aktif untuk mengikuti KKR yang ada. Cuma kalau dibilang apakah KKR itu segalanya, jawabannya tidak. Karena melalui ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, sebuah gairah yang besar gitu ya, hal tersebut penting, tetapi di dalam kita menjalani hari-hari kita, hal tersebut pasti akan menurun ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang dan lingkungan sekitar kita. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya adanya pemuritan, karena pemuritan itu tidak bisa dijalankan lewat satu event, karena pemuritan itu seperti layaknya sebuah tumbuhan, Pak. Kita perlu untuk dipupuki, kita perlu untuk diserami secara konsisten dari waktu ke waktu. Dan gak pernah saya bisa melihat sebuah pemuritan itu terjadi dalam waktu singkat, Pak. Karena pemuritan itu selalu berjalan di atas dasar hubungan. Dan hubungan itu dibangun dan waktu. Nah, melalui komunitas lah menurut saya salah satunya adalah tempat yang sangat bagus untuk orang tersebut dipupuki, ditanami, dan orang tersebut juga menemukan konflik-konflik dalam kehidupan mereka. Bahkan konflik itu juga adalah hal yang bagus banget untuk bisa mendewasakan kehidupan seseorang gitu. Dan disitulah akhirnya orang tersebut jadi pribadi yang kuat. Dia punya hubungan dengan orang-orang di sekitar dia yang bisa membangun dia, dan dia punya landasan firman Tuhan dan dibangun di atas dasar yang kuat. KKR penting, mungkin sebagai event di depan gitu ya, sebagai satu energi yang menjadi momentum buat anak muda untuk deh, saya mesti lebih serius nih, mulai serius sama Tuhan gitu ya. Ibaratnya buat pihak gereja mungkin ini sebagai satu lahan yang besar gitu ya. Kan biasanya bisa jaring banyak tuh KKR, namanya juga KKR gitu kan. Setelah itu, tapi yang paling penting kan bukan setiap hari tuh hidup dengan KKR ya kan. Betul. Ya, hidup dengan fakta sehari-hari gitu, kenyataan ya kan. Ada ribut-ribut sama orang tua, ada tengkar sama pacar juga gitu kan. Nah, bagaimana kita mengatasi seperti itu kalau kita nggak saling connect dengan satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas itu. Betul. Kita bisa curhat dengan nyaman, akhirnya kita bisa menemukan solusi. Itu jauh lebih penting gitu ya dalam sebuah pelayanan di tengah anak-anak muda ini. Benar sekali, Pak. Karena disitulah kehidupan kita benar-benar dibangun. Kita ditempa dalam kehidupan kita, dan disitulah kita bisa melihat, mendapatkan semuanya di dalam komunitas. Kita bisa mendapatkan mentor, kita bisa dapatkan orang-orang yang mendukung kehidupan kita bisa mendapatkan proses dalam kehidupan kita. Let's say Gio, waktu KKR, 1.000 jiwa nih ditanam ya kan. Lama-lama berkurang 500, terus 200, terus 100.
Jadi kesimpulannya apa? Bikin KKR lagi. Ya, menurut saya penting untuk kita bisa tahu ya tujuan kita apa dalam mengadakan sebuah event. Cari jiwa lagi ya. Jadi image saya KKR itu hanya untuk apa ya, menjaring gitulah gitu loh. Kayak gitu sih. Ya, saya rasa semuanya punya tujuan yang baik sih dan mulia Pak. Cuma tergantung pada apa nih yang kita mau tuju gitu. Kalau kita mau menuju kepada membuat sebuah event yang memberikan gairah, termasuk bisa menjangkau jiwa juga di sana. Jawabannya yes, betul gitu. Tapi kalau kita mau membangun murid-murid, dan saya rasa mengutip apa yang Yesus katakan ya, gembalakanlah domba-dombaku kan. Kata gembala di situ artinya bahwa kita benar-benar memuridkan dan memimpin orang-orang. Jadi gembala itu tidak terjadi di dalam sebuah event, dan kita bisa again mencontoh kehidupan dari Tuhan Yesus. Ketika dia datang, dia nggak tertarik untuk buat event. Bahkan ketika ada KKR besar, mantap nih kata-katanya, coba diulang ya. Ketika Yesus datang, dia tidak tertarik untuk membuat sebuah event. Bahkan ada KKR besar yang dia tinggalkan. Langsung yang suka bikin event langsung skip ini kayaknya. Oke, tapi yang paling penting adalah membangun komunitas. Karena Yesus pun ketika dia datang dan memulai pelayanannya dia langsung membuat komunitas terlebih dahulu. Lama-lama saya kayaknya tertarik nih, komunitasnya dia di mana gitu ya. The Passion Project ya. Mau deh jadi dombanya dia habis ini ya. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya, terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram, dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.